Ada orang yang sudah jelas ketahuan selingkuh. Bukannya meminta maaf, tapi malah putar otak buat cari alasan, supaya terlihat seperti korban. Kata-katanya manis di telinga, tapi di dalamnya ada racun yang mematikan. Racun itu membuatmu ragu pada dirimu sendiri, dan perlahan percaya kebohongan mereka. Mereka pintar memainkan nada, tahu kapan harus menangis, kapan harus tertawa kecil, dan kapan harus pura-pura tulus. Dan topik hari ini adalah 10 kalimat pembelaan orang yang ketahuan selingkuh. Biar kamu tahu persis permainan ini, dan sebelum hatimu hancur untuk kedua kalinya, mari kita mulai. 1. Kamu salah paham, dia cuma teman biasa. Kalimat ini adalah pembelaan klasik, kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan 1000 lapis makna. Bagi banyak pelaku perselingkuhan, kata teman biasa menjadi tameng yang paling aman, karena di permukaan tidak ada yang salah dengan memiliki teman. Tapi masalahnya bukan pada kata teman, masalahnya ada pada kata biasa. Kata itu digunakan untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya sudah jauh dari batas wajar, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam sebuah komitmen. Jika benar hanya teman biasa, seharusnya tidak ada hal yang perlu disembunyikan, tidak ada pesan yang dihapus, tidak ada panggilan larut malam yang disamarkan, tidak ada tatapan atau senyum yang berbeda dari biasanya. Seringkali, hubungan terlarang dimulai bukan dari sentuhan fisik, melainkan dari kedekatan emosional yang dibangun secara perlahan. Obrolan yang awalnya ringan, berubah menjadi curhatan pribadi, dan perlahan, mereka saling menjadi tempat pelarian. Banyak pelaku perselingkuhan sangat pintar memainkan citra diri. Di depan pasangan, mereka akan bersikap seolah tidak ada yang spesial. Namun di belakang, komunikasi dengan teman biasa ini jauh lebih intens. Kadang sampai tahu detail yang bahkan pasangan resminya tidak tahu. Kamu mungkin pernah mengalami momen seperti ini. Ponsel berbunyi, dan dia buru-buru mematikannya. Atau ketika kamu bertanya siapa yang menghubungi, jawabannya datar. Cuma teman biasa. Tapi nada suaranya penuh usaha untuk meyakinkanmu. Frasa ini juga sering dipakai untuk membuat pasangan merasa bersalah. Seolah-olah, rasa curiga adalah kelemahan. Seolah, kamu yang terlalu sensitif, bukan dia yang melanggar batas. Padahal, justru kepekaan itu adalah mekanisme perlindungan. Teman biasa tidak akan mengirim pesan di tengah malam hanya untuk bilang, "Aku kangen." Teman biasa tidak akan marah jika kamu mengenalkan mereka ke pasanganmu. Teman biasa tidak akan memintamu merahasiakan pertemuan dari orang lain. Dan teman biasa tidak akan memancing perasaan yang seharusnya hanya untuk pasangan resmi. Perselingkuhan emosional bahkan bisa lebih menghancurkan dibanding fisik. Karena ketika hati sudah terikat, tubuh hanya mengikuti. Itulah kenapa mereka berlindung di balik kalimat ini. Kalimat, "Kamu salah paham, dia cuma teman biasa," juga bekerja sebagai senjata psikologis. Karena memaksa pasangan untuk meragukan logika mereka sendiri. Pelaku tahu, semakin sering mereka mengatakan ini, semakin besar kemungkinan kamu akan percaya. Dan ketika kepercayaan itu kembali, mereka merasa aman untuk melanjutkan hubungan rahasia itu. Pada akhirnya, inti dari kalimat ini bukanlah untuk menjelaskan, tetapi untuk mengalihkan fokus dari inti masalah. Bukan menjawab kecurigaan, tapi membuat kamu merasa berlebihan. Dan ketika itu berhasil, mereka bebas melanjutkan apa yang mereka mulai. Renungan untukmu di poin 1 gini. Ada kalimat yang akan selalu membekas. Jika harus disembunyikan, itu bukan lagi sekadar pertemanan. Karena hubungan yang murni tidak membutuhkan kebohongan sebagai penyangga. Keterbukaan adalah satu-satunya bahasa cinta yang layak dipertahankan. Dalam cinta, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Sekali hilang, sulit untuk kembali dengan nilai yang sama. Kata teman biasa tidak akan pernah bisa menambal kebocoran hati yang sudah retak. Apalagi jika kebocoran itu diciptakan oleh orang yang kita cintai. Banyak orang menyesal setelah semuanya terungkap. Tapi penyesalan itu sering datang terlambat. Karena waktu tidak bisa diputar ulang untuk mencegah luka.
Yang tersisa hanyalah rasa pahit dan keheningan yang memisahkan. Jika kamu pernah mendengar kalimat ini, jangan hanya fokus pada kata-katanya. Perhatikan juga sikap, gerak tubuh, dan kebiasaan yang berubah. Karena cinta yang jujur tidak pernah menuntutmu untuk menutup mata. Dan hati yang setia tidak akan memaksa orang yang dicintainya untuk salah paham. 2. Aku cuma bercanda, enggak serius kok. Kalimat ini sering dipakai untuk meremehkan kesalahan yang jelas-jelas melukai. Kalimat yang membuat pelaku terlihat santai, namun sebenarnya sedang berusaha menghapus jejak dari perbuatannya. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah gurauan tanpa makna. Bercanda seharusnya membuat orang tertawa, bukan membuat pasangan merasa dikhianati. Banyak pelaku selingkuh menggunakan kalimat ini saat mulai ketahuan. Mereka meminimalkan kesalahan agar terlihat tidak serius. Padahal, yang mereka lakukan sudah melanggar batas. Bercanda hanyalah bungkus yang digunakan untuk melindungi niat sebenarnya. Kamu mungkin pernah melihat pola ini. Saat pesan mesra ditemukan, mereka bilang itu hanya gurauan. Saat foto atau emoji yang menggoda dikirim, mereka bilang itu hanya iseng. Saat ada janji bertemu diam-diam, mereka bilang itu cuma main-main. Semua dikemas rapi dengan label, enggak serius kok. Ini bukan hanya masalah kata-kata, tapi juga sikap. Dengan menganggap itu bercanda, mereka berharap kamu ikut tertawa. Mereka ingin kamu menganggap dirimu terlalu kaku atau berlebihan. Padahal, batas kesetiaan seharusnya jelas dan tidak untuk ditertawakan. Kalimat ini juga sering dipakai untuk memuji air. Mereka ingin tahu seberapa jauh bisa melangkah tanpa konsekuensi. Jika kamu menertawakannya, mereka akan merasa aman untuk melanjutkan. Jika kamu marah, mereka akan bilang kamu tidak punya selera humor. Disinilah letak manipulasi halusnya. Mereka menyembunyikan tindakan serius di balik nada ringan, seolah yang mereka lakukan hanyalah permainan kata. Padahal, yang mereka pertaruhkan adalah kepercayaanmu. Perselingkuhan emosional sering tumbuh dari candaan seperti ini. Candaan yang mengandung rayuan, tatapan, dan perhatian berlebihan. Mereka bilang itu tidak berarti apa-apa, tapi mengulanginya berkali-kali. Dan pada akhirnya, candaan itu menjadi pintu masuk ke pengkhianatan nyata. Banyak orang lupa bahwa bercanda bukan alasan untuk menyakiti. Bahkan dalam humor, ada batas yang harus dijaga. Apalagi jika hubungan yang dipertaruhkan. Ketika candaan mengandung niat tersembunyi, itu bukan lagi humor. Pelaku juga tahu, kalimat ini memberi mereka ruang untuk mundur kapan saja. Jika kamu tidak suka, mereka tinggal berkata, kan cuma bercanda. Dengan begitu, semua tanggung jawab lenyap. Seolah-olah, kamu yang tidak bisa menerima candaan. Masalahnya, dalam hubungan yang sehat, tidak ada kebutuhan untuk membela diri seperti ini. Jika memang tidak serius, tidak ada yang perlu ditutupi. Jika memang bercanda, pasangan tidak akan merasa was-was atau curiga. Karena bercanda yang sehat selalu dibangun di atas rasa aman. Banyak hubungan hancur bukan karena pengkhianatan besar di awal, tetapi karena serangkaian hal kecil yang dianggap remeh. Iseng, gurauan, cuma bercanda, semuanya terdengar tidak berbahaya. Tapi jika diulang, akan mengikis rasa percaya sedikit demi sedikit. Kalimat ini seringkali menjadi alarm yang diabaikan. Kita ingin percaya bahwa itu benar-benar candaan, tapi hati yang peka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Dan jika diabaikan, candaan itu akan berkembang menjadi pengkhianatan yang nyata. Renungan untukmu di poin 2 ini. Bercanda seharusnya membuat hubungan semakin hangat, bukan menjadi alasan untuk mengaburkan batas kesetiaan. Karena ketika gurauan menjadi topeng, yang tersisa hanyalah kebohongan yang dibungkus tawa. Kepercayaan dibangun dari kejujuran, bukan dari permainan kata yang memanfaatkan celah. Jika suatu candaan membuat pasanganmu merasa terancam atau tersakiti, maka itu bukan lagi humor, tapi bentuk pengkhianatan yang halus. Kadang, luka terdalam tidak datang dari pengkhianatan besar, tapi dari serangkaian hal kecil yang diabaikan. Dan ketika semua itu menumpuk, hubungan pun runtuh. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena kebiasaan yang dibiarkan.
Jangan pernah tertipu oleh kata-kata yang terdengar ringan, karena tidak semua yang dibalut tawa itu murni tanpa niat. Hati yang jujur tidak akan bermain-main dengan batas kesetiaan, dan cinta yang tulus tidak akan pernah memakai candaan untuk menyembunyikan pengkhianatan. 3. Kamu juga nggak sempurna, jadi jangan cuma nyalahin aku. Kalimat ini adalah bentuk pembelaan yang berusaha membalikkan keadaan. Alih-alih fokus pada kesalahan yang jelas, pelaku justru menyerang balik dengan mengungkit kekurangan pasangan. Seolah-olah, karena kamu juga pernah salah, maka pengkhianatan mereka bisa dimaklumi. Masalahnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah fakta yang kita semua tahu. Namun, ketidaksempurnaan bukanlah alasan untuk mengkhianati. Apalagi dalam hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, pelaku perselingkuhan sering memanfaatkan kelemahan pasangan sebagai tameng. Mereka akan mengungkit hal-hal lama yang bahkan tidak relevan. Kesalahan kecil yang sudah lama lewat dijadikan pembenaran untuk kesalahan besar hari ini. Dengan begitu, fokus berpindah dari pengkhianatan mereka ke kelemahanmu. Pola ini membuat korban sering merasa bersalah. Bahkan, ada yang mulai mempertanyakan apakah mereka memang pantas dikhianati. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang berbahaya, karena korban dipaksa percaya bahwa pengkhianatan adalah akibat dari kekurangannya sendiri. Contohnya, ketika kamu menemukan bukti perselingkuhan, bukannya meminta maaf, dia berkata, "Kamu juga nggak pernah punya waktu buat aku." Atau, "Kamu juga sering marah-marah, jadi aku cari orang yang lebih tenang." Kalimat seperti ini membuat kesalahan mereka terasa seperti reaksi yang wajar. Padahal, dalam hubungan yang sehat, masalah dibicarakan, bukan dikhianati. Jika ada kekurangan, seharusnya dicari solusinya bersama, bukan mencari kenyamanan di luar lalu menyalahkan pasangan. Ini juga sering digunakan untuk menghindari rasa bersalah. Dengan menunjukkan bahwa kamu juga punya cacat, mereka merasa posisinya setara, sama-sama salah. Padahal, tingkat kesalahan jelas berbeda. Tidak ada hubungan yang sempurna, benar. Tapi perselingkuhan bukanlah konsekuensi alami dari ketidaksempurnaan itu. Pengkhianatan adalah pilihan sadar, dan setiap pilihan datang dengan tanggung jawab. Kalimat ini juga mematikan ruang diskusi sehat. Karena begitu kamu mencoba membahas luka yang kamu rasakan, pembicaraan akan berubah menjadi saling menyerang. Akhirnya, inti masalah tidak pernah terselesaikan. Efek jangka panjangnya sangat merusak. Korban akan belajar untuk menahan perasaan, takut bahwa jika mereka mengungkapkan rasa sakit, mereka malah akan diserang balik dengan daftar kesalahan mereka sendiri. Hubungan yang dipenuhi mentalitas saling mengungkit tidak akan bertahan lama, bukan karena kurangnya cinta di awal, tetapi karena hilangnya rasa aman untuk jujur. Dan tanpa rasa aman, cinta pun perlahan mati. Pelaku mungkin berpikir, dengan membagi kesalahan, mereka bisa meringankan beban moralnya. Tapi kenyataannya, itu hanya membuat luka semakin dalam. Karena korban bukan hanya merasa dikhianati, tapi juga disalahkan. Renungan untukmu di poin 3 ini. Mengungkit ketidaksempurnaan pasangan untuk membenarkan pengkhianatan hanyalah cara licik untuk menghindari tanggung jawab. Kekurangan bukanlah alasan untuk mengkhianati, karena cinta yang tulus justru tumbuh di tengah ketidaksempurnaan. Hubungan sehat dibangun di atas kesadaran bahwa kita saling melengkapi, bukan saling mencari celah untuk menyakiti. Jika ada masalah, dibicarakan, bukan dicari pembenaran di pelukan orang lain. Setiap orang punya kekurangan, tetapi kesetiaan adalah pilihan sadar yang tidak dipengaruhi oleh itu. Mengkhianati lalu menyalahkan korban adalah bentuk kekejaman emosional yang tidak bisa dibenarkan. Jangan pernah biarkan seseorang membuatmu merasa layak dikhianati. Ketidaksempurnaan tidak pernah menjadi tiket bagi orang lain untuk menukaimu. Cinta yang sejati menerima kelemahan, bukan menggunakannya sebagai alasan untuk mengkhianati. 4. Kamu terlalu sensitif. Enggak semua harus dibesar-besarkan. Kalimat ini terdengar ringan di permukaan, tapi bagi yang menerimanya, ini seperti tamparan yang membuat suara hatinya dibungkam.
bukan hanya meremehkan perasaan, tetapi juga memutar balik realita agar kesalahan terlihat sepele. Pelaku perselingkuhan sering memakai ini saat bukti sudah jelas. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk melemahkan posisi korban. Mereka ingin membuat korban merasa berlebihan, sehingga fokus berpindah dari pengkhianatan ke sikap sensitif korban. Ini adalah bentuk gaslighting, sebuah taktik manipulasi agar korban meragukan insting dan persepsinya sendiri. Ketika korban merasa terlalu sensitif, mereka mulai mempertanyakan kebenaran dari rasa sakit yang mereka rasakan. Bayangkan, kamu melihat pesan yang jelas bernada mesra. Kamu menanyakan maksudnya, dan dia menjawab dengan kalimat ini, seolah-olah rasa tidak nyamanmu adalah masalah yang harus disalahkan. Efeknya sangat merusak mental. Lama-lama kamu akan berpikir 2 kali sebelum bicara. Kamu mulai memfilter isi hatimu sendiri. Takut dianggap drama atau lebay setiap kali menyuarakan kegelisahan. Orang yang menggunakan kalimat ini paham betul kekuatannya. Karena begitu korban mulai diam, mereka bebas melakukan apapun tanpa takut dihadang. Perlahan, pengkhianatan menjadi semakin berani. Padahal, perasaan adalah alarm alami dalam hubungan. Jika ada yang mengganggu, itu tanda ada yang perlu dibicarakan, bukan tanda bahwa kamu terlalu sensitif. Apalagi jika yang kamu rasakan berdasar pada bukti nyata. Seringkali, korban justru mengabaikan alarm ini demi menjaga hubungan. Mereka memaksa diri untuk percaya, memendam kecurigaan, dan berharap rasa sakit itu hanya pikiran berlebihan. Namun, masalah yang tidak dibicarakan akan tetap ada. Ia tumbuh diam-diam seperti api kecil di bawah kayu kering, sampai suatu saat membesar, dan hubungan yang dibangun pun ikut terbakar. Kalimat ini juga melumpuhkan empati, karena pelaku seolah-olah mengatakan, perasaanmu tidak valid, jadi tidak layak diperhatikan. Itu membuat korban merasa sendirian bahkan di dalam hubungan sendiri. Yang paling berbahaya adalah, korban mulai merasa masalahnya memang sepele. Padahal, seringkali yang mereka temukan adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ketika sadar, sudah terlalu terlambat untuk mencegahnya. Hubungan yang sehat tidak pernah mematikan suara hati. Hubungan yang sehat memberi ruang aman untuk bicara, bahkan untuk hal-hal kecil yang mengganggu. Karena dari hal kecil itulah kepercayaan tumbuh atau hancur. Renungan untukmu di poin keempat ini. Ketika seseorang bilang kamu terlalu sensitif, ingatlah bahwa perasaanmu adalah bagian dari dirimu yang harus dihargai. Sensitivitas bukan kelemahan, itu adalah bentuk kepedulian. Hanya orang yang tidak mau bertanggung jawab yang menyebutnya berlebihan. Dalam hubungan, tidak ada masalah yang terlalu kecil jika itu mengganggu hati, karena luka besar selalu bermula dari retakan kecil yang diabaikan. Mengatakan, jangan dibesar-besarkan, seringkali hanyalah cara lain untuk menolak memperbaiki diri. Jangan biarkan siapapun membuatmu meragukan suara hatimu. Jika ada yang terasa salah, ada alasan kenapa itu terasa salah. Lebih baik membicarakan dan menyelesaikan, daripada pura-pura tidak peduli demi menjaga kenyamanan palsu. Kepekaan adalah anugerah, bukan beban. Dan orang yang mencintaimu akan menghargainya, bukan mematikannya. Karena cinta yang sehat akan selalu memberi ruang bagi kebenaran. 5. Aku lagi kesepian, makanya aku butuh teman ngobrol. Kesepian, satu kata yang sering dipakai untuk membenarkan pengkhianatan. Seolah-olah rasa sepi bisa menjadi tiket bebas untuk melukai hati yang mencintai. Padahal, kesepian bukan alasan untuk menghancurkan kepercayaan. Memang, setiap orang bisa merasa sendiri, bahkan di tengah keramaian, bahkan saat punya pasangan. Tapi kesepian bukan pembenaran untuk mencari pelukan di luar rumah, apalagi tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan pasangan sendiri. Kalimat ini sering keluar saat seseorang mencoba membuat kesalahannya terdengar wajar. Mereka ingin menempatkan diri sebagai korban keadaan, bukan sebagai pelaku yang membuat pilihan salah. Karena jika dianggap korban, simpati akan lebih mudah didapat. Masalahnya, kesepian dalam hubungan bukan terjadi begitu saja. Ia biasanya muncul karena komunikasi yang renggang,
perhatian yang berkurang, atau jarak emosional yang dibiarkan tanpa solusi. Jika merasa sepi, langkah pertama seharusnya adalah bicara, mengungkapkan isi hati, mencari cara untuk mengembalikan kedekatan, bukan diam-diam mencari orang lain sebagai pelipur lara. Karena disitulah pengkhianatan mulai tumbuh. Hubungan yang sehat tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut kejujuran, bahkan saat keadaan tidak nyaman. Bukan mencari solusi instan yang hanya mengobati rasa sepi sesaat, lalu meninggalkan luka yang jauh lebih besar. Banyak yang lupa, kesepian bisa diobati tanpa mengorbankan kesetiaan. Bisa dengan memperbaiki komunikasi, bisa dengan menghidupkan kembali kebersamaan yang hilang. Menggunakan kesepian sebagai alasan selingkuh sama saja seperti menyalakan api untuk menghangatkan diri, lalu membakar rumah tempat kamu tinggal. Hangatnya sesaat, tapi kehancurannya lama. Dan ketika sudah ketahuan, seringkali alasan ini disampaikan dengan nada sedih, seolah-olah yang bersalah adalah pasangan yang tidak mengerti, padahal yang bersalah adalah cara mencari pengobat rasa sepi itu. Kesepian memang menyakitkan, tapi pengkhianatan lebih menyakitkan lagi. Karena selain kehilangan kedekatan, kamu juga kehilangan kepercayaan yang selama ini dijaga. Rasa sepi tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita menghadapinya. Karena kesepian seharusnya menjadi alarm untuk memperbaiki hubungan, bukan menjadi jembatan untuk mencari pelarian. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kesepian adalah bagian dari hidup, bahkan di dalam hubungan sekalipun. Rasa itu bisa datang. Namun, kesepian bukanlah izin untuk mengkhianati orang yang mencintaimu. Kesepian seharusnya jadi alasan untuk mendekat, bukan menjauh. Bicaralah sebelum mencari pelarian. Sampaikan rasa sepi itu pada orang yang seharusnya berbagi hidup denganmu. Karena hanya dengan cara itu, hubungan bisa kembali hangat, bukan dengan menyelundupkan orang ketiga di antara kalian. Ingat, kehangatan yang kamu cari di luar mungkin terasa manis, tapi ia datang dengan harga mahal, harga yang harus dibayar dengan kepercayaan yang hilang, dan kepercayaan itu tidak mudah dibeli kembali. Jika memang hubunganmu penting, obatilah kesepian bersama orang yang ada di sisi sejak awal, karena pelarian hanya membuat jarak semakin lebar. 6. Kita kan lagi sering bertengkar, jadi aku cari pelarian. Pertengkaran, bagian yang nyaris tak terhindarkan dari setiap hubungan. Kadang hanya soal hal kecil, kadang tentang masalah besar. Tapi apapun bentuknya, bertengkar bukanlah alasan untuk mengkhianati. Saat kalimat ini diucapkan, seolah perselisihan adalah pintu darurat menuju pelukan orang lain, padahal pintu itu bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran yang lebih besar. Bertengkar memang melelahkan, apalagi jika terjadi berulang, tanpa solusi, tanpa titik temu. Namun, rasa lelah itu seharusnya menjadi pemicu untuk memperbaiki hubungan, bukan pembenaran untuk mencari kenyamanan di luar. Ketika dua orang sering bertengkar, hubungan memang terasa rapuh. Tapi rapuh bukan berarti mati. Selama keduanya mau berusaha memperbaikinya. Masalahnya, banyak yang memilih pelarian karena terlihat lebih mudah. Orang baru terasa lebih hangat, karena belum melihat sisi buruk kita, karena belum ada luka yang menumpuk seperti di rumah. Tapi kehangatan itu palsu. Ia bukan hasil dari perjalanan panjang seperti cinta yang sudah dibangun. Ia hanya hasil dari momen singkat tanpa beban. Dan momen itu akan retak ketika masalah ikut terbawa ke sana. Menggunakan pertengkaran sebagai alasan selingkuh adalah bentuk penghindaran tanggung jawab. Daripada mencari cara menyelesaikan masalah, kita memilih mengalihkan perhatian pada sesuatu yang lebih mudah. Padahal, masalah yang ditinggalkan tidak hilang. Ia hanya menunggu di sudut rumah, membesar setiap hari, hingga suatu saat tak bisa dihindari lagi. Dan ketika itu terjadi, pelarian yang dulu terasa menyelamatkan akan terlihat jelas sebagai penyebab kehancuran. Bukan sekadar konsekuensi, tapi luka baru yang menganga. Bertengkar memang membuat hati letih, tapi disitulah kesetiaan diuji. Apakah kita akan menghadapinya bersama,
atau meninggalkan pasangan saat ia sedang lemah. Hubungan yang kuat tidak dibentuk di saat-saat bahagia saja. Ia justru dibentuk di tengah badai, ketika dua hati memilih untuk tetap bertahan, meski saling melukai tanpa sengaja. Pelarian hanya memberikan rasa nyaman sementara. Namun, rasa nyaman itu dibayar dengan kehilangan yang jauh lebih besar, kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, cinta akan runtuh meski pertengkaran berhenti. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pertengkaran adalah tanda bahwa dua orang masih peduli. Jika benar-benar tidak peduli, tak akan ada perdebatan. Justru dari pertengkaran itulah kita bisa belajar memahami satu sama lain, bukan menjadikannya alasan untuk mencari kenyamanan di luar. Pelarian bukan solusi, ia hanya menunda kehancuran sambil menambah luka baru. Masalah yang dihindari akan tetap ada, dan biasanya akan membesar ketika kita kembali. Jika hubungan ini penting, hadapi pertengkaran itu bersama. Cari titik temu, cari cara untuk berdamai. Karena cinta yang bertahan melewati badai akan jauh lebih kuat. Ingatlah, orang yang menemanimu di saat terburuk jauh lebih berharga dari orang yang datang hanya di saat tenang. Jangan korbankan itu demi rasa nyaman sesaat, karena rasa nyaman bisa hilang, tapi luka pengkhianatan akan lama sembuhnya. 7. Aku cuma mau bantu dia, enggak ada niat lain. Bantuan, satu kata yang terdengar indah, kedengarannya mulia, tidak salah. Siapa yang bisa menyalahkan orang yang katanya hanya ingin menolong? Kalimat ini sering digunakan sebagai tameng untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya lebih rumit. Bukan sekadar tangan yang terulur, tapi hati yang mulai condong pada orang lain. Awalnya terlihat sederhana. Dia curhat, kamu mendengar. Dia sedih, kamu menghibur. Dia kesulitan, kamu menawarkan solusi. Tapi perlahan, jam bicara bertambah. Pesan tengah malam jadi kebiasaan. Nada suara berubah saat menyebut namanya. Senyum kecil muncul saat pesannya masuk. Semua itu dibungkus dengan kata, aku cuma mau bantu. Seolah tidak ada apa-apa di baliknya. Seolah semua murni tanpa perasaan. Padahal hati tahu, ada rasa yang mulai tumbuh. Bantuan yang tulus tidak akan memerlukan rahasia. Tidak akan membuatmu menutup-nutupi ponsel dari pasangan. Tidak akan membuatmu menunggu balasan dengan jantung berdebar. Tidak akan membuat pasangan merasa tersisih. Saat kamu berkata, enggak ada niat lain. Mungkin itu benar di awal. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah kamu jujur pada dirimu sendiri sekarang? Niat baik bisa berubah menjadi celah. Celah yang dimanfaatkan oleh rasa nyaman yang perlahan muncul. Dan ketika kenyamanan itu tumbuh, niat awal sudah tidak lagi murni. Pasangan yang marah bukan berarti tidak menghargai kebaikanmu. Dia marah karena tahu batasanmu mulai kabur. Karena tahu orang lain mulai mendapatkan perhatian yang seharusnya hanya miliknya. Bantuan tidak seharusnya menciptakan jarak dalam hubungan. Tidak seharusnya menguras waktu yang semestinya untuk pasangan. Jika bantuan itu murni, ia tidak akan merusak yang sudah dibangun bersama. Kita sering menggunakan alasan menolong untuk membenarkan sikap sendiri. Menganggap pasangan terlalu cemburu, terlalu curiga. Padahal rasa curiga itu muncul karena ada perubahan sikap. Dan perubahan itu jarang salah. Menolong orang itu baik, tapi lebih baik lagi jika tidak mengorbankan orang yang sudah setia. Sebab, ketika bantuan itu menimbulkan luka, maka yang kamu lakukan bukan lagi kebaikan, tapi pengkhianatan. Ketika hubungan hancur, ucapan, "Nggak ada niat lain," tak lagi punya arti, karena yang dilihat bukan hanya niat, tapi jejak pilihan yang sudah kamu buat. Renungan untukmu di poin 7 ini. Menolong adalah sifat yang indah, tapi niat baik tanpa batasan bisa berakhir buruk. Batasan itu ada untuk melindungi hati, bukan untuk membatasi kebaikan. Pasangan bukan ingin menghalangimu berbuat baik. Dia hanya ingin memastikan bahwa hatimu tetap aman di sisinya. Karena begitu hati itu tergeser, sulit untuk mengembalikannya ke tempat semula. Kadang, yang kita sebut bantuan adalah pelarian.
pelarian dari masalah yang enggan kita selesaikan dengan pasangan. Dan pelarian seperti itu hanya akan membuat luka semakin dalam. Jika ingin benar-benar menolong, pastikan itu tidak merusak rumah yang sudah dibangun bersama. Karena cinta sejati butuh dijaga, bahkan dari niat baik yang bisa menjadi bumerang. 8. Aku hilaf. Ini nggak akan terulang lagi. Hilaf, kata yang sering dijadikan pelindung. Seolah semua kesalahan bisa dihapus hanya dengan satu kata itu. Seolah kata itu cukup untuk memadamkan api yang sudah terlanjur membakar hati saat seseorang ketahuan selingkuh. Ucapan ini seringkali jadi kalimat pertama, disampaikan dengan wajah penuh penyesalan, atau mungkin sekadar pura-pura menyesal agar terlihat meyakinkan. Masalahnya adalah, hilaf bukan sekadar salah langkah yang spontan. Selingkuh bukan seperti terpleset di jalan licin, tidak terjadi dalam satu detik tanpa pikir. Ia adalah serangkaian keputusan yang dibuat berulang-ulang, mulai dari membalas pesan yang seharusnya diabaikan, menyimpan nomor yang seharusnya dihapus, memberikan perhatian yang seharusnya untuk pasangan, dan semua itu dilakukan berkali-kali dengan sadar. Hilaf yang sesungguhnya hanya terjadi sekali, tapi jika kesalahan itu diulang, itu bukan hilaf, itu pilihan. Pilihan untuk mengkhianati. Kata, ini nggak akan terulang lagi, terdengar manis di telinga. Tapi hati yang sudah hancur tidak mudah percaya. Luka dari pengkhianatan tidak sembuh hanya dengan janji. Butuh waktu, bukti, dan komitmen yang nyata. Permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah manipulasi. Mengucapkan maaf hari ini, lalu mengulangi hal yang sama besok, itu berarti kamu tidak pernah benar-benar menyesal. Selingkuh bukan sekadar soal godaan, tapi soal lemahnya benteng diri. Hilaf yang berulang menandakan benteng itu tidak pernah dijaga, tidak pernah diperkuat. Pasangan yang dikhianati bukan hanya kehilangan kepercayaan, dia juga kehilangan rasa aman. Setiap senyum dan pesan di ponselmu akan jadi kecurigaan. Setiap keterlambatan pulang akan jadi pertanyaan. Dan ketika kamu berkata, nggak akan terulang lagi, ingatlah, kepercayaan itu tidak bisa dibangun dengan kata-kata. Ia dibangun dengan tindakan yang konsisten dan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka. Hilaf bisa dimaafkan sekali, tapi tidak berarti dilupakan. Karena memori pengkhianatan itu akan selalu ada dan bisa muncul kapan saja seperti hantu di tengah malam. Janji untuk tidak mengulang harus diiringi perubahan nyata. Menghapus semua akses yang bisa memicu godaan. Membuka ponsel tanpa rasa takut dilihat pasangan, menyibukkan diri dengan hal yang membangun, bukan merusak. Kalau tidak ada perubahan, maka kata hilaf hanya jadi kedok untuk mengulang dosa yang sama, hanya jadi pembenaran agar tidak terlihat seburuk yang sebenarnya. Dan itu bukan penyesalan, itu permainan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Hilaf adalah manusiawi. Tapi mengulang kesalahan yang sama adalah pilihan sadar. Dan pilihan itu akan selalu membawa konsekuensi, meski kamu berusaha menghindarinya. Janji tanpa pembuktian hanya akan terdengar kosong. Pasanganmu tidak butuh kata-kata indah. Dia butuh alasan untuk kembali percaya. Dan itu hanya bisa kamu berikan lewat tindakan. Kepercayaan yang hancur butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan mungkin tidak pernah kembali seperti semula. Karena setiap luka akan meninggalkan bekas. Meski sudah tidak terasa sakitnya. Kalau benar kamu menyesal, jangan hanya memohon maaf. Buktikan lewat hidupmu. Bukan sekali, bukan sebulan. Tapi selama kamu ingin dia tetap ada di sisimu. 9. Kalau aku beneran selingkuh, pasti aku nggak akan jujur sama kamu. Kalimat ini terdengar seperti pembelaan, tapi jika diperhatikan baik-baik, justru makin mencurigakan, karena ia dibangun dengan logika terbalik, seolah-olah keterbukaan parsial menjadi bukti kesetiaan. Seseorang yang mengucapkannya, biasanya sedang mencoba membalik keadaan. Dia ingin membuat pasangannya merasa berlebihan, dan merasa bersalah karena menuduh. Padahal, kejujuran itu tidak diukur dari seberapa sedikit kamu berbohong,
Bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu ceritakan, tapi diukur dari seberapa utuh dan bersih cerita itu, tanpa ada bagian yang disembunyikan. Mengaku sedikit bukan berarti kamu tidak bersalah. Itu hanya berarti kamu memilih versi cerita yang bisa membuat kamu terlihat lebih baik. Sementara bagian yang paling menyakitkan tetap kamu sembunyikan. Banyak orang selingkuh yang akhirnya jujur, bukan karena ingin memperbaiki hubungan, tapi karena takut ketahuan. Mereka mengaku sebagian untuk menutupi sebagian yang lain. Dan kalimat, "Kalau aku beneran selingkuh, aku nggak akan jujur," adalah trik psikologis. Membuat korban merasa, oh berarti dia nggak separah itu. Padahal, kebenaran jarang diucapkan sekaligus. Kejujuran sejati itu menyakitkan, bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk yang mengucapkannya. Karena ia menelanjangi semua keburukan tanpa sisa. Orang yang benar-benar bersih tidak akan merasa perlu memainkan logika seperti ini. Dia akan menjawab dengan sederhana dan konsisten, tanpa perlu memutarbalikkan pertanyaan. Kalau kamu sampai perlu membuat teori untuk membuktikan bahwa kamu tidak selingkuh, maka besar kemungkinan kamu sedang menutupi sesuatu. Karena kebenaran itu lurus, tidak berliku. Logika seperti ini juga memanfaatkan kelemahan hati pasangan. Pasangan yang sedang bimbang akan mudah terpengaruh. Akhirnya ia memilih percaya, meski ada suara kecil di dalam hati yang berkata sebaliknya. Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan, bukan keterbukaan yang setengah-setengah. Karena setengah kebenaran adalah kebohongan yang tersamarkan, dan kebohongan itu akan membusuk di dalam waktu. Jika seseorang berkata, "Aku jujur kok," tapi setiap kali ada detail baru kamu temukan sendiri, maka itu bukan kejujuran. Itu hanya strategi untuk menenangkan kamu sementara. Kepercayaan yang sejati tumbuh dari konsistensi, dari keberanian untuk mengatakan yang pahit, meskipun tahu risiko kehilangan. Itulah yang membedakan penyesalan dari sekadar menghindari hukuman. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kejujuran tidak diukur dari berapa persen kamu bercerita. Ia diukur dari keberanian untuk tidak menyisakan apapun, bahkan jika itu membuatmu terlihat buruk di mata pasangan. Kalimat, "Kalau aku beneran selingkuh, aku nggak akan jujur," adalah bentuk pembelaan yang licik, membuat korban merasa salah menilai. Padahal kecurigaan itu seringkali datang dari tanda-tanda yang nyata. Kalau memang setia, maka tidak perlu membangun teori untuk membuktikan kesetiaan. Kebenaran itu sederhana dan tidak perlu dibungkus kata-kata pintar. Hubungan hanya bisa bertahan kalau kebenaran diungkap sepenuhnya, karena kebohongan sekecil apapun akan jadi racun yang perlahan membunuh cinta, meski awalnya tidak terasa. 10. Itu cuma obrolan iseng, nggak ada apa-apa. Kalimat ini sering dipakai untuk meremehkan luka yang sudah dibuat, seolah-olah semua bisa dimaafkan hanya karena tidak ada sentuhan fisik. Padahal, kata-kata punya kekuatan yang sama besarnya, kadang malah lebih mematikan daripada perbuatan, karena obrolan bisa membentuk rasa, dan rasa itu bisa mengarah ke pengkhianatan yang nyata. Banyak hubungan tidak hancur tiba-tiba, tidak runtuh karena satu kesalahan besar, tapi retak perlahan dari hal-hal kecil yang dianggap sepele seperti obrolan iseng. Obrolan iseng yang membicarakan hal pribadi, obrolan iseng yang penuh rayuan dan pujian, obrolan iseng yang diulang setiap hari, sampai hati mulai terbiasa mencari perhatian dari luar. Menganggapnya tidak berbahaya adalah kesalahan besar, karena hubungan dimulai dari kedekatan emosional, bukan hanya dari kedekatan fisik. Dan kedekatan emosional sering lahir dari obrolan yang katanya tidak penting. Selingkuh itu tidak selalu langsung berbentuk perselingkuhan fisik. Ia bisa dimulai dari chat malam-malam, dari candaan yang kebablasan, atau dari tempat curhat yang seharusnya diisi pasangan, bukan orang lain. Kalimat "nggak ada apa-apa" sering digunakan untuk menenangkan hati pasangan yang curiga. Tapi di baliknya,
ada niat untuk menghapus jejak kesalahan, bukan untuk benar-benar menghentikan kebiasaan itu. Dan disinilah bahayanya. Ketika seseorang sudah mulai membiasakan diri menutupi hal-hal kecil, maka jarak dengan kebohongan besar semakin dekat. Kebiasaan iseng bisa berkembang jadi kebiasaan berbohong. Orang yang menganggap obrolan iseng itu wajar, sering lupa bahwa obrolan itu bisa jadi titik awal keterikatan. Karena dari situ mulai ada rasa penasaran, mulai ada kerinduan kalau sehari saja tidak berinteraksi. Dan saat itu terjadi, hubungan inti mulai rapuh tanpa disadari. Pasangan mungkin belum melihat tanda-tanda jelas, tapi hatinya akan mulai merasa ada yang hilang. Perlu diingat, setiap perhatian yang kita berikan kepada orang lain akan mengurangi jatah perhatian untuk pasangan kita. Sedikit demi sedikit, cinta yang seharusnya utuh terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Mungkin orang yang mengucapkan kalimat ini tidak pernah berniat untuk selingkuh sepenuhnya. Tapi tidak semua kerusakan butuh niat jahat untuk terjadi. Kadang, cukup dengan kelalaian dan alasan yang meremehkan. Jika pasangan mulai mempertanyakan isi chat kamu, itu berarti ada batas yang sudah terlewati. Bukan lagi sekadar bercanda, karena sesuatu yang sehat tidak akan membuat orang yang kita cintai merasa terancam. Renungan untukmu di poin 10 ini. Hubungan bisa hancur bukan hanya karena pengkhianatan besar, tapi juga karena hal-hal kecil yang dibiarkan tumbuh. Obrolan iseng hanyalah nama lain dari interaksi yang tidak jujur pada pasangan. Kalimat "nggak ada apa-apa" sering dipakai untuk menenangkan hati yang sedang gelisah, tapi jarang dipakai untuk benar-benar mengoreksi diri. Dan inilah yang membuat luka semakin dalam. Kalau kita benar-benar menghargai pasangan, maka kita akan menjaga batas komunikasi dengan orang lain. Tidak semua percakapan pantas diteruskan, apalagi yang membuat hati mulai berlabuh pada orang lain. Karena pada akhirnya, setia itu bukan hanya soal tubuh yang tidak berpindah, tapi juga soal hati dan pikiran yang tidak pernah mencari rumah di tempat lain. Itulah 10 kalimat topeng-topeng manis yang dipakai pengkhianat untuk menyelamatkan diri. Meski luka yang mereka buat belum sempat kamu obati, jangan biarkan kata-kata manis menghapus fakta yang sudah jelas. Karena pengkhianatan selalu dimulai dari pembelaan. Cinta itu bukan cuma janji, tapi konsistensi setiap hari. Dan setia itu tidak pernah butuh alasan untuk dibela. Kalau kamu mau terus belajar, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena aku akan upload setiap hari jam 7 malam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan semoga kamu selalu dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Tetaplah sehat-sehat terus, dan dilancarkan rezekinya. Dan sampai ketemu di video besok.